Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan BUMN eh, cabang pertambangan ya. Nah, di video kali ini kita disclaimer, video ini berisi tentang analisis saya pribadi, bukan ajakan untuk membeli atau menjual emiten yang akan saya bahas nanti. Ya, kita langsung aja ke videonya. Aneka Tambang atau Antam ya, emas yang booming tahun 2019 sampai tahun 2020 ini ya, awal-awal booming emas Antam. PT Aneka Tambang ini perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan serta pemasaran mineral alami dari alam Antam, anggota dari Mine ID atau Mining Industry Indonesia, BUMN Holding Industri Pertambangan merupakan perusahaan pertambangan terdiversifikasi dan terintegrasi secara vertikal yang berorientasi ekspor ya, melalui wilayah yang tersebar seluruh Indonesia yang kaya akan mineral. Kegiatan Antam mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan serta pemasaran dari komoditas biji nikel, nih ya, nikel, ferronikel, emas, perak, boksit, dan batu bara. Antam memiliki konsumen jangka panjang yang loyal di Eropa dan di Asia. Mengingat luasnya lahan konsesi pertambangan dan besar jumlahnya cadangan dan sumber daya yang dimiliki Antam, membentuk beberapa usaha patungan dengan mitra internasional untuk dapat memanfaatkan cadangan yang ada menjadi tambang yang menghasilkan keuntungan. Oke, produk utama dari Antam ini ya yang jelas satu emas ya, emas Antam yang teman-teman mungkin teman-teman juga ada yang koleksi emas Antamnya, yang kecil sampai yang besar kan ada ya. Terus biji nikel ini yang digadang-gadang nanti menjadi energi untuk kendaraan listrik ya. Ferronikel juga sama ya, perak dan batu bara. Batu bara ini yang sekarang ya masih booming ya, harganya masih tinggi. Oke, kita lihat ke bawah. Shareholdernya itu di PT Indonesia Asahan Aluminium Persero ya. Jadi jelas yang memiliki perusahaan ini adalah BUMN ya, di 65%, masyarakat di 35%, dan negara Republik Indonesia 0,01%. Jadi Antam ini ya punyanya BUMN gitu, punyanya pemerintah. Oke, kita lihat case statistiknya atau laporan keuangannya ya. Kita lihat pendapatannya dulu. Tahun 2020 Antam itu berhasil melakukan pembukuan atau mencatatkan pembukuan di 27 triliun untuk pendapatan. 2021 naik lagi yaitu di 38 triliun atau naik sekitar 11 triliunan. Di tahun 2022 Antam ini diasumsikan bisa atau mampu mencatatkan pendapatan di 44 triliun. Ya, ini naik ya, tiap tahun diharapkan Antam ini naik. Tapi kita lihat nanti kuartal 4-nya seperti apa. Kita lihat net income-nya. Net income-nya di sini tahun 2020 Antam ini berhasil membukukan keuntungan di 1 triliun, 1,1 triliun. Di tahun 2021 Antam ini berhasil membukukan laba di 1,8 triliun, dan tahun 2022 ini diasumsikan Antam ini berhasil membukukan laba sekitar 3,5 triliun. Apalagi kalau kita lihat ya, harga nikel sekarang mungkin naik juga, terus harga emas juga sekarang udah mau hampir ke harga tertingginya, balik lagi ke harga tertingginya ya. Jadi diharapkan untuk Antam ini di kuartal 4 dia bisa membukukan keuntungan yang lumayan atau cukup besar ya.
Nah, oke, kita lihat di current valuation-nya. Di sini di current valuation-nya current PE ratio-nya di 15,92 kali ya. Jadi udah lumayan gede juga. Current PE ratio-nya di 20,07 kali ya. Kalau kita lihat di sini current price to sell-nya ada di 1,22 kali dan current price to book value-nya di 2,47 kali. Masih murah gak di current price to book value-nya di 2,47 di harga 2.320. Nah, kalau menurut saya pribadi untuk ini kita lihat dulu ke balance sheet-nya, apakah nanti balance sheet-nya cukup besar atau enggak. Nah, nanti kita lihat dulu ya. Di sini balance sheet-nya di cash-nya ada di 4 triliun, terus total aset di 33 triliun dan total hutang ada di 11 triliun. Jadi hutangnya memang ya 35%-an ya dari total asetnya. Terus book value-nya ada di 22 triliun dan current book value per share-nya itu ada di 939. Oke, jadi ini masih murah gak untuk Antam ini saat ini? Ya, kalau menurut saya pribadi harga Antam di 2320 harga saat ini itu bisa kita katakan tidak murah dan tidak juga mahal, atau ya harga 2300 sampai 2600 mungkin ya harga wajar Antam ya Antam gitu, harga Antam gitu, harga untuk saham Antam ya di segini gitu. Itu menurut saya pribadi. Jadi tidak murah dan tidak mahal. Atau bisa saya katakan inilah harga wajar Antam ya di segini gitu, di 2320. Kecuali nanti mungkin Antam bisa mencatatkan laba yang naik lagi signifikan dan sebagainya, itu lain lagi ceritanya ya. Kita lihat price performance-nya dalam satu minggu terakhir 7%, ini bagus ya, sangat bagus. Terus satu bulan terakhir Antam bisa mencatatkan 15%, 3 bulan terakhir Antam bisa mencatatkan 27%. Wow, ini bagus banget ya. Dan 6 bulan terakhir Antam di 36%. Jadi kalau menurut saya harga Antam ini udah mulai naik lagi ya, karena ngikutin harga goldnya juga naik ya, harga nikelnya juga naik. Jadi asumsinya mungkin para investor berharap kuartal 4 dan kuartal 1 ini laporan keuangan Antam harusnya naik lebih tinggi lagi ya. Oke, kita lihat di sini analisis dari 29 analis yang memberikan rating untuk Antam ya. 29 yang memberikan rating untuk Antam tanggal 16 Januari 2023, atau ini masih baru banget ya. Masih sekitar 5 hari. Saya record di tanggal 21. 25 diantaranya menyarankan untuk buy Antam ya. Terus 4 diantaranya untuk hold Antam ya. Analisis price to target Antam yaitu low-nya di 2030 ya. Ini udah lewat kan. Jadi ini, tapi kemarin kan memang sentuh ke 2000 bahkan kurang dari itu. Nah, current price-nya sekarang di 2320 dan target terdekatnya ada di 2700 ya. Nah, nyampe gak? Mungkin gak? Kalau menurut saya mungkin ya. Terus target tertingginya ada di 3400 untuk Antam ini ya. Jadi mungkin beberapa tahun ke depan atau beberapa kuartal ke depan Antam bisa sampai ke 3400 harapannya. Tapi realistis gak di 2700? Sangat realistis ya, sangat memungkinkan untuk Antam sampai ke 2700 atau bahkan lebih ya. Ini analisis konsensusnya ya, estimasi untuk tahun 2023 dan 2022 ini. Revenue untuk 2021 itu sekitar 38 triliun, operating profit di 2 triliun, net income di 1,8 triliun, dan earning per share di 77 rupiah lembar per saham. Nah, di tahun 2022 harapannya Antam bisa membukukan 41 triliun untuk revenue-nya, operating profit di 38 triliun, dan net income di 3,2
triliun ya. Dan earning per share-nya di 139. Di tahun 2023 estimasinya Antam ini berhasil membukukan pendapatan di 40 triliun, operating profit di 4,4 triliun dan net income di 3,6 triliun. Dan earning per share-nya diharapkan naik di 155 rupiah per lembar saham. Oke, mungkin itu aja review sekilas tentang PT Antam. Ya, yang menariknya dari Antam ini adalah satu biji nikel yang memang sekarang sangat dibutuhkan ya, karena industri otomotif, mobil listrik dan motor listrik sekarang lagi naik daun atau lagi high-nya ya. Kemungkinan nikel ini pasti akan terus naik harganya ya. Terus yang kedua adalah harga emas yang udah mulai naik lagi. Kemungkinan harga emas akan terus naik, di mana inflasi Amerika, ketika inflasi udah mulai turun, harga emas justru kan malah turun. Tapi kalau inflasi naik, harga emas juga biasanya ikut naik ya. Oke, yang menariknya itu ya, karena dua komoditi ini, emas dan nikel, sekarang lagi high-nya. Nah, untuk harganya itu sendiri tadi saya udah jelasin. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.